Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan sharing session mengenai AI off, brand on, detox pintar programmer. Sebelum memulai sharing session lebih jauh, maksudnya AI off di sini, saya bukan anti AI ya, karena presentasi ini ya juga dibuat dari AI. Jadi bukan anti AI, bukan menolak AI, dan juga ya itulah. Di sini ada beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu pertama kita akan kenalan dengan detox digital yang pertama, yang kedua yaitu tanda dan bahayanya apa, dan trik detox selektif, keempat evaluasi dan sustain, dan 5 actionnya apa aja. Pertama yaitu kita akan kenalan dengan detox digital. Di zaman sekarang kan serba-serba otomatis ya, banyak otomatis, terus AI menjamur di mana-mana gitu. Bagi para programmer yang pemula atau mencari pengetahuan baru, teknologi baru, biasanya lebih sedikit-sedikit AI gitu, lebih kecanduan AI gitu loh, sedikit-sedikit. Lah, karena kecanduan itu dampaknya apa kira-kira? Kita lebih cepat bosan untuk mikir. Jadi, ada bug sedikit, lebih baik langsung ke AI, kayak gitu. Terus ada beberapa algoritma sulit dihafal. Terus ada debugging tanpa AI jadi panik. Seharusnya programmer kan kita harus tahu fundamentalnya ya sebelum ke AI. Jadi kita harus tahu ya dasar-dasarnya, fundamentalnya lah sebelum kita mengarah langsung ke AI-nya. Jadi kita harus cara debuggingnya gimana, algoritma untuk di programmernya kayak gimana dan sebagainya. Jadi bukan berarti kita langsung asal ada error di codingan kita, langsung kita kopikan, terus errornya juga kita kopikan, kita paste di AI-nya, kayak gitu. Jadi kita harus tahu errornya ini kenapa, apa masalahnya kayak gitu. Apalagi ini di sini gejala ini menandakan otak programming kita mulai mengalami atrofi karena terlalu sering disuapi solusi instan. Yaitu ya karena serba instan menggunakan AI, jadi kita dimudahkan gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, karena kita dimudahkan dengan AI, apa sih caranya biar supaya kita bisa nggak ketergantungan dengan AI, tapi kita tetap produktif? Maksudnya tidak ketergantungan itu bukan berarti kita 100% nggak menggunakan AI, bukan seperti itu ya. Jadi ada kalanya kita untuk berpikir secara sistematis sendiri, berpikir secara solutif dengan pikiran kita sendiri. Baru ketika kita mentok atau ketika ada untuk tugas-tugas yang di situ repetitif secara berulang, baru kita menggunakan AI untuk lebih efisien dan lebih cepat, seperti itu. Ketika kita menggunakan otak kita yaitu untuk kreatif. Lah, karena kita melatih otak kita lebih kreatif, maka otak kita akan menjadi lebih kritis soal codingan yang kita buat, lebih paham apa yang dari alur logik dari yang kita buat codingannya itu lebih paham, seperti itu. Lah, latih nalar selanjutnya adalah latih nalar. Sebelum tanya AI, pastikan yaitu kenali kapan
mesin unggul versus manusia. Nah, kapan? Yaitu seperti yang dijelaskan tadi, kapan kita menggunakan, ada waktu-waktunya kita menggunakan AI, ada waktu-waktunya kita harus berpikir logis secara menggunakan otak kita sendiri, seperti itu. Jadi bukan berarti kita langsung kita lempar sendiri, kita codingan itu kita kopikan, langsung kita paste ke AI gitu, tanpa tahu masalahnya ini di mana, errornya di mana, seperti itu. Di sini juga ada jaga balance efisien dan pertumbuhan skill agar tetap relevan. Itu ya. Jadi kita bukan berarti langsung semuanya AI kita serahkan ke AI gitu, tanpa tahu paham codingan AI yang dibuat itu seperti apa gitu. Kadang-kadang mungkin kita salah prompting atau gimana, yang dihasilkan AI itu nggak benar gitu sebetulnya. Tapi atau kadang-kadang prompting kita asal-asalan, jadi codingan kita nggak efisien gitu. Jadi meskipun data yang dikeluarkan dari AI, dari yang kita coding itu benar, tapi karena codingan yang dibuat AI karena promptnya salah, maka ya nggak efisien itu tadi, seperti itu. Jadi kita harus paham dasar-dasar codingan, sehingga apa yang dihasilkan AI itu bisa kita cross check kayak gitu. Selanjutnya, tanda dan bahaya jika kita terlalu menggunakan AI. Lah, ketika kita 100% menyerahkan semuanya ke AI tanpa kita paham akan codingan itu, maka yang terjadi ya ini, gejala-gejalanya pasti kita akan copy paste semuanya tanpa baca logikanya, tanpa baca requirement yang dibutuhkan, langsung kita pastekan ke codingan kita. Tapi hasil yang dihasilkan AI itu kita, oh ini berjalan, tapi kan kita nggak tahu alur-alur datanya. Oh ini umpamanya ditanya PM ini gimana, kita nggak paham gitu, ditanya alur-alurnya gitu, kita nggak paham gitu. Jadi jangan asal copy paste gitu tanpa baca logikanya gitu. Terus habis itu seperti ini, saat ditanya konsep, jawabannya tanya AI. Jadi ketika codingan tersebut dihasilkan dari AI, maka nanti ketika ada orang tanya atau developer lain nanya, loh ini kenapa kok bisa gini? Oh ya itu karena dihasilkan dari AI gitu, tanpa paham codingannya, alurnya, logiknya kayak gimana, seperti itu. Lah, cemas saat autocomplete mati. Lah, kan biasanya di Visual Code ada kayak copilot lah dan sebagainya. Itu pernah kejadian kayak kemarin gitu, kayak Cloudflare mati, maka AI semuanya mati gitu. Lah, itu maka kita nggak usah panik, karena sebetulnya kita paham akan codingan itu bisa kita kerjakan gitu loh. Jadi ketika AI tersebut mati gitu, atau saat mati gitu ya, kita masih bisa ngerjakan tas-tas itu. Setelah itu ada technical interview, jadi nightmare. Ketika nggak paham atau apa gitu, maka ketika interview maka jadi sebuah ancaman. Jadi sebuah ancaman karena kita nggak paham secara fundamental codingannya kayak gitu. Berikut dampak serius pada skill fundamental. Jika kita fundamentalnya aja nggak paham dan kita terlalu mengandalkan AI, maka kemampuan inti seorang programmer dan menghambat pertumbuhan karir jangka panjang. Itu akan berdampak di jangka panjangnya. Di sini sekali lagi saya bukan anti AI ya, tapi kita harus apa ya? Anjir.
Enggak. Masalahnya ada Pak Ari, bukan anti Pak saya Pak. Bukan anti cuma kita harus bisa misah gitu loh. Kapan kita menggunakan AI, kapan kita ngerjakan sendiri, pakai logis sendiri gitu. Iya. Terus. Kenapa? Terus habis itu kemampuan debugging sistematik menurun drastis. Lah, kan biasanya kita kalau ada error di codingan kita harus debug kan. Nah, kita harus tahu debugnya itu secara baris per baris itu errornya di mana gitu. Bukan berarti kita langsung sedikit-sedikit tanya AI, suruh AI memperbaiki gitu. Tapi kita harus tahu alur datanya kayak gimana, kita harus debugnya dari mana ke mana, kayak gitu. Selain itu, lambat dalam memahami dokumentasi dan konsep kompleks. Di zaman sekarang kan kita sering pakai AI daripada untuk ngoding kita tanya Stack Overflow atau nyari-nyari di dokumentasi. Yaitu karena kita sering tanya ke AI, kita membaca dokumentasi agak lambat gitu. Kita harus, biasanya kan kita dulu memahami dokumentasi itu, lihat dokumentasi itu kita cari-cari dulu, membaca dari atas sampai ke bawah gitu, baru kita pahami gitu. Karena pakai AI kita langsung, oh ini jawabannya ternyata di sini ya, tanpa memahami keseluruhan dari dokumentasi tersebut gitu. Nah, setelah itu ada stagnan dalam topik seperti concurrency dan sistem desain. Lah, ini kita pakai topik, kalau tanya ke AI itu kita harus memprompting harus benar ya. Kalau tanya ke AI, karena ini sistem desain, kita harus paham juga sistem desainnya seperti apa gitu. Selanjutnya trik detox selektif. Di sini kita mecah ya antara kapan kita menggunakan AI, kapan kita harus kerjakan itu secara manual. Nah, di sini ada beberapa kita menggunakan AI, yaitu seperti boilerplate code, lalu ada konfigurasi standar, ada generate unit test, dan kode formatting dan refactoring sederhana. Jadi di sini gunakan AI itu ketika coding itu kayak berulang gitu loh. Oh itu codingannya ya istilahnya kayak buat CRUD aja gitu, kita bisa serahkan ke AI. Ketika biasa kita kerjakan manual itu pakai algoritma kompleks dan optimasi kritis. Itu ketika kerjakan manual, debugging logic error, design pattern selection, sistem arsitektur, dan learning konsep baru. Nah, ketika algoritma ini untuk mengasah otak kita ya, sekalian mengasah otak kita supaya kita bisa berpikir secara logik gitu, memakai algoritma kompleks, sistem optimasi kritis itu. Untuk mengasah kita biar nggak tergantungan dengan AI, itu kita harus ada time blocking. Time blocking jadwalkan deep work. Di sini biasanya pagi hari itu kan kita lebih fresh ya, pikiran lebih jernih gitu. Nah, kita coba pakai cara manual dulu, selesaikan algoritma medium sampai difficult. Itu secara mandiri. Jika ada to-do gitu, kita coba secara pagi hari kita latih otak kita supaya dapat berpikir logis gitu. Pakai manual dulu kita kerjakan. Nah, habis itu di weekend kita coba kerjakan sebuah project itu secara full manual, enggak full juga manual sih, lebih banyak manual kita kerjakan.
umpamanya explore bantuan, itu kita coba explore pakai baca-baca dokumentasi dulu apa gitu untuk melatih kita codingnya dulu, seperti itu. Habis itu kita challenge horse tim solve problem mandiri sebelum diskusi bersama gitu. Kita coba solve problem secara mandiri dulu, habis itu kita diskusikan secara tim bersama-sama, seperti itu. Nah, untuk progressive detox, kurangi dosis bertahap ya. Ini untuk progressive detoxnya itu, metode pengurangan bertahap untuk membangun kebiasaan mandiri tanpa shock productivity. Yang untuk minggu pertama, biasanya kita coba biar gak ketergantungan, yaitu matikan coba autocomplete-nya gitu. Matikan autocomplete-nya, habis itu kita jika ada function-function kecil kita coba kita kerjakan tanpa AI dulu. Habis itu kerjakan beberapa fitur kita coba latih diri kita supaya secara manual dulu. Habis itu lakukan debug, kita debug hasil codingan kita tanpa AI, kita coba seperti itu. Itu untuk melatih diri kita sih, biar nggak terlalu bergantung dengan AI gitu, ketika AI ada mati atau gimana gitu, seperti itu. Nah, untuk setup lingkungannya kita harus pertama konfigurasi IDE kita. Beberapa fitur AI kita matikan dulu. Habis itu kita harus menyediakan lingkungan fisik yang itu biar gak ke distract lingkungan, itu biasanya kita disable notifikasi handphone atau apa, kita ciptakan lingkungan yang kayak hening gitu, seperti itu. Nah, setelah kita lakukan hal yang tadi, kita langsung kita timbang produktivitas versus skill. Kita dapat menilai berapa sih kita waktu penyelesaian antara kita ngerjakan manual dengan AI, seberapa cepat sih kita, AI ini ngerjakan project cuma berapa hari, kita manual sampai seminggu atau lebih gitu. Berarti nggak tahu antara pemahaman kita yang kurang di codingan itu sehingga ngerjakan project lama dibandingkan AI atau seperti apa. Nah, habis itu jumlah bug saat coding manual. Kenapa bisa kita ngoding manual kok kayak banyak bug gitu dibandingkan AI gitu? Apa gara-gara kita selama ini memang tergantung dengan AI, sedikit-sedikit pakai AI, sehingga coding manual kita menjadi lemah? Atau seperti apa gitu? Terus habis itu kualitas kode yang dihasilkan secara manual seperti apa gitu? Jika dibandingkan kita memakai AI, apa beda jauh, apa seperti apa gitu? Ya kan? Apa? Ya. Apa Pak? Lanjut. Gitu loh. Aman. Metrik di sini ada metrik pertumbuhan. Improve saat diskusi arsitektur. Jadi di sini kita harus improve ketika untuk menumbuhkan arsitektur kita gitu. Confident saat technical interview. Dan di sini ada kemampuan mentoring junior tanpa AI. Seperti itu. Keempat, kita sustain dan tetap sehat di era AI. Jadi kan di sini kita sudah di era AI ya, semuanya serba AI gitu. Di sini ada budaya tim, adakan AI free code review sesi gitu. Jadi di dalam tim kita harusnya ada untuk AI free code review gitu, untuk mengecek gimana sih skill kita tanpa AI, seperti itu. Apa masih baik-baik saja atau memang kita sudah ketergantungan dengan AI sehingga kode kita
sudah mulai menurun gitu, pemahaman dari coding kita atau gimana gitu. Terus setelah itu buat learning path, tekan fundamental. Kita harus buat learning path yang arahnya program-program fundamental lah, coding-coding fundamental itu seperti apa. Lalu ada mentoring, bagikan pengalaman pre-AI era, seperti itu. Habis itu kebiasaan pribadi, ini untuk pribadi kita, rajin baca shortcode asli gitu, tanpa shortcode asli, tanpa ada campur tangan AI gitu. Habis itu praktek refleksi cara berpikir, ya kita praktekkan cara berpikir kita untuk ngoding itu gimana gitu, tanpa AI gitu gimana. Terus habis itu bangun portofolio project tanpa AI. Nah, selanjutnya ada action now. Bagaimana kita mulai AI ini? Pertama, gunakan AI untuk efisien. Jadi kita menggunakan AI itu untuk efisiensi aja, biar kita kerjanya lebih cepat gitu. Jadi bukan untuk menggantikan otak kita ketika berpikir logik atau apa gitu, tapi gunakan AI itu untuk efisiensi aja. Sini ada balance optimal tercapai saat AI jadi amplifier kemampuan dan kita tetap percaya diri saat teknologi down gitu. Jadi kayak umpamanya ya tadi ada kejadian AI down gitu, tapi kita tetap percaya diri gitu bahwa kita dapat menyelesaikan task tanpa adanya AI gitu. Di sini ada pertama yaitu klasifikasi, tugas AI untuk biar lebih efisien, otak untuk lebih kreatif. Terus habis itu nomor 2 ada time block, jadwalkan deep work manual setiap hari. Ketiga, kurangi bertahap, gunakan metode progressive detox. Keempat, ada track dan evaluasi, ukur pertumbuhan skill secara berkala. Seperti itu. Ya, selesai. Mungkin sekian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, materinya kurang menarik pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.